Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang hati-hati dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita pikirkan. Nah, ada lagi nih satu nih teman-teman. Hati-hati sama yang kita lihat atau kita tonton. Lagi-lagi aku bikin video ini karena ini tentang kisah aku sendiri ya, cerita aku sendiri ya teman-teman. Tapi mungkin juga ada beberapa orang yang lain yang juga mengalaminya. Dan qadarullah yang aku alami ini nggak bagus ya teman-teman. Ini maaf ya kalau ada suara bising. Itu ada di aku masih dalam mobil dan itu di luar tuh ada yang lagi bebersih daun-daun kering itu loh pakai alat yang apa yang seperti apa sih vakum gitu ya, aku nggak tahu itu namanya. Emang kayak gini teman-teman, kebiasaanku pagi-pagi tuh senang banget bikin video. I feel produktif gitu ya teman-teman ya, meskipun setelah aku upload di YouTube juga entah berapa yang nonton, entah siapa yang nonton, ya nggak apa-apa, aku seneng aja, aku berasa produktif gitu dan seneng bisa berbagi. Aku aja nggak tahu orang tuaku punya subscribe aku, orang tua aku tahu atau enggak aku upload di YouTube, enggak aku pikirin yang kayak gitu-gitu. Yang penting aku merasa produktif gitu. Oh ya, balik lagi ya teman-teman. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Itu benar-benar terjadi sama aku. Jadi gini ya teman-teman. Aku tuh kan kena anxiety eh awalnya tuh kan dari GERD ya. GERD-nya itu nggak hanya karena faktor makanan aja, tapi karena faktor stres dan capek karena punya bayi gitu. Nah, aku pernah dengar kalau orang yang kurang tidur itu tensinya akan naik gitu ya. Nah, itu tuh kayak kepikiran terus gitu di aku, dan ya kayak waduh, aduh tensi gue naik nih, aduh tensi gue naik nih, kayak gitu terus kan ya teman-teman. Padahal saya nih nggak punya riwayat hipertensi sama sekali. Saya hobi banget begadang nonton bola, apalagi setiap Piala Dunia itu kayaknya hampir semua partai itu saya tonton, nggak cuman di semifinal atau final aja, pokoknya saya tontonin semua setiap hari, nggak peduli negaranya apa gitu ya teman-teman. Dan ketika hamil pun yang katanya banyak orang hamil tensinya jadi tinggi, tensi saya biasa-biasa aja. Tapi entah memang saya mentalnya lagi tidak baik-baik aja, makanya yang terngiang-ngiang di kepala saya itu adalah orang yang kurang tidur tensinya pasti tinggi. Udah tuh teman-teman. Akhirnya saya beli alat tensi digital. Saya piara itu alat tensi di rumah. Tiap pagi saya ngukur, oh bagus 112. Nggak pernah tuh sampai 120, itu sangat jarang, kecuali ketika nahan belum buang air kecil gitu. Kan memang berpengaruh ya ketika kita setelah dan sebelum buang air kecil itu di tensi pasti ada perbedaannya. Lebih tinggi orang yang sedang menahan perasaan ingin buang air kecil atau ingin buang. Udah tuh saya tensiin terus tuh saban pagi. Nah, kan saya waktu itu belum mengkonsumsi apa yang namanya obat psikiater ya, belum konsumsi antidepresan, belum konsumsi obat penenang atau anti cemas. Nah, itu panik saya tuh anxiety cemas saya tuh semakin hari semakin tinggi, dan ada psikosomatik, sakit semua badan saya gitu ya. Jadi ketika ada satu hari ketika saya bangun tidur, itu saya menensi diri saya sendiri berapa teman-teman, itu di 153 per entah berapa, saya lupa gitu. Paniklah saya itu. Terus udah saya kasih tahu orang tua saya, aku hari ini nggak kerja gitu, tadi aku tensiku tinggi gitu. Dan itu seharian tuh
ke bawah terus, dan saya tuh makin panik, makin cemas, makin pusing, sakit banget. Saya tuh kayak kelayangan aja. Saya jalan ke rumah orang tua saya karena memang dekat. Rasanya tuh kayak pengen banget ambruk tapi nggak ambruk-ambruk, dan kepala tuh sakit banget gitu ya. Wah, ini pasti tensiku tinggi, tensiku tinggi, tensiku tinggi, kayak gitu terus. Sampai di rumah orang tua saya yang dimana saya habis jalan sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo itu, ditensi lagi ternyata malah turun di angka 130 sekian gitu. Oh, kok malah turun gitu. Terus siang lagi saya tensi lagi. Oh, masih aman, masih di bawah 140 juga. Udah agak sore, saya tensi lagi, kok naik lagi jadi 142 atau 147 waktu itu. Aduh, gimana ya? Terus orang tua saya, ya udah dari situ, udah toh kamu tuh nggak usah mikir yang enggak gitu. Ya udah, saya ditenangin gitu. Terus saya pulang kan malamnya. Tapi saya minta orang tua saya untuk nginap gitu ya di rumah. Dan ya teman-teman, itu saya udah tidur sambil dengerin murotal gitu. Tapi memang kalau hati belum sreg, belum tenang, belum gimana, masih ada yang dipikirkan, pasti kan, apalagi orang cemas ya, orang dalam keadaan cemas itu nggak akan bisa nyenyak gitu tidurnya. Udahlah, saya kebangun lagi tuh. Kebangun dan saya menensi diri saya lagi. Itu ada di angka 170 dan saya langsung bangun, langsung berdiri, "Mah, aku harus ke rumah sakit. Aku mau ke UGD." Ini barusan aku tensiku 170 per 100 berapa gitu ya, atau 110 gitu, saya lupa. Terus, "Oh gitu, ya udah tenang, ayo diantar ayah," gitu. Diantar sama bapak saya ke rumah sakit. Tapi sempet tuh mama saya ngomong ke ayah saya nggak tahu ya, ngomongnya by WA gitu. Paling sampai rumah sakit tensinya juga turun gitu. Saya nggak ngerti itu. Ya udah, saya boboan kan di UGD. Didatengin lah sama perawat kan, di tensi gitu. "Ibu kenapa?" Nanya-nanya segala macem. Ya udah, saya cerita gini gini gini. Itu perawatnya bilang, "Tensinya cuma 130 Bu per 70." Hah? Beneran nih gitu. Oh, ya mau dikasih obat apa gitu. Terus saya ngeluh, ditanyain apa yang dirasakan, saya pusing gitu. Oh ya udah, dikasih obat pusing apa ya mereknya, cetirizine atau apa gitu, saya lupa. Itu nggak saya minum juga karena ya udah, di UGD yang saya pikir saya bakalan dikasih obat darting, yang bakalan dikasih obat penenang, yang bakalan opnam gitu, saya pulang dengan cengenges gitu kan, udah baik lagi gitu. Ya udah, tapi yang namanya orang anxiety, apalagi hipokondria ya, orang yang takut banget sakit, bener-bener bebal sekali, ngeyel sekali, dibilangin jangan mikir malah kepikiran terus, dibilangin nggak usah lihat yang macem-macem, malah googling sana sini, buka-buka YouTube, nonton ini itu anu. Dan itu yang saya lakukan ya teman-teman, saya pantengin terus itu artikel, cara menurunkan darah tinggi, cara menurunkan kolesterol, penyebab darah tinggi, ini itu segala macem saya tontonin, saya bacain, saya liatin. Dan itu teman-teman, sebenarnya ada nih, kalau di salah satu podcastnya Bang Erik Wibowo sama apa ya, Dokter Andri psikosomatis ya kalau nggak salah. Itu memang orang yang hipokondria itu jangan sering-sering googling, malahan jangan nanya-nanya ke orang gejala-gejala yang dirasa orang sakit ini tuh apa, ini gimana gitu ya. Ya udah, fokus aja sama yang enak-enak, sama yang seneng-seneng, sama solusi gitulah ya. Karena saya tuh yang saya liatin, darah tinggi gejala apa, caranya gimana nuruninnya, itu aja yang ada di kepala saya 24 jam, 7 hari seminggu itu terus nih. Makanya cemas saya tuh makin naik, makin naik, makin naik gitu ya. Akhirnya yang saya lihat itu kan tercetak di kepala saya gitu. Dan akhirnya jadi kayak sebuah kebiasaan, jadi kayak sebuah perilaku yang berulang gitu. Makan saya sehat, tidur saya cukup, karena akhirnya toh saya pulang
ke rumah orang tua saya, ada yang pegang baby saya gitu kan. Makan makan sehat, tidur cukup, minum sehat, plus lagi sekarang udah sering olahraga. Tapi dan waktu itu saya udah minum obat antidepresan ya teman-teman. Tapi kan cara kerjanya tidak instan ya, nggak langsung minum 2 hari cemas hilang gitu ya. Semuanya itu kan berproses. Nah, itu yang menyebabkan saya ketika baru konsumsi 2 minggu obat antidepresan dan saya harus kontrol, itu ketika di tensi saya masih parno banget sama alat tensi, saya masih takut banget sama yang namanya alat tensi gitu. Ya udah, tensi saya waktu itu di 160/84. Tuh, dokter ngasih obat? Enggak, karena saya nggak ada riwayat. Kemudian 2 minggu berikutnya ketika waktu saya kontrol itu, waktu tensi saya 160/84, keluar dari dokter, saya tensi lagi, itu berubah 153/93 kalau nggak salah. Ya naik turun aja, tergantung saya cemasnya lagi di level gimana gitu. Kemudian 2 minggu lagi saya kontrol, itu saya sudah posisi sekitar 1 bulan minum obat antidepresan, cemas sudah sangat berkurang jauh, panik sudah tidak pernah datang lagi, tapi saya masih ada sedikit rasa, aduh ini gue di tensi gimana ya, tapi saya udah bisa menguasai diri gitu ya, udah nggak separno itu sama alat tensi. Tensi saya turun lagi jadi 147/80 itu teman-teman. Ya emang bener, orang yang hipokondria nggak boleh tuh, nggak boleh. Apalagi kalau sudah ada hasil pemeriksaan dari dokter menyatakan bahwa mereka baik-baik aja, mereka sehat-sehat aja, ya udah itu aja yang dipercaya, itu aja yang diliatin kayak gitu ya teman-teman ya. Dan memang masih sayangnya tuh masih banyak orang yang belum sadar sama kesehatan mental gitu. Kayak kalau di saya nih, saya ngerasain banget kalau waktu itu saya belum mengkonsumsi obat antidepresan, ada kemungkinan pemulihan saya tidak secepat ini. Walaupun pasti bisa sembuh tanpa obat antidepresan, tapi sepertinya ya akan memakan waktu yang sangat lama gitu ya teman-teman. Nah itu, hati-hati dengan apa yang kita lihat, karena itu akan tercetak di pikiran kita dalam waktu lama, terus berulang menjadi perilaku, menjadi kebiasaan yang tadinya saya ngeliatin itu terus gitu. Saya takut sama darah tinggi, makan saya enak, tidur saya cukup, saya olahraga, tapi perilaku saya adalah perilaku orang stres, orang cemas, orang takut sama si darah tinggi itu. Nah itu justru yang bisa ningkatin tekanan darah saya gitu teman-teman. Nah sekarang saya udah percaya aja sama yang positif-positif gitu. Kalau kita berkata positif, kalau kita berpikir positif, itu akan berbalik ke hasil ataupun kehidupan kita yang juga positif, yang juga enak gitu ya teman-teman ya. Memang lagi-lagi itu butuh proses, butuh belajar, nggak langsung instan, hey aku ahlinya berpikir positif gitu, enggak ya teman-teman. Saya juga masih belajar, masih memaksa diri saya sendiri untuk jadi lebih baik lagi gitu teman-teman. Saya rasa segitu dulu ya teman-teman ya. Saya mau lanjut aktivitas ngantor. Kasih teman-teman yang atas izin Allah bisa nyasar mungkin ke video saya ini, meskipun saya sama sekali gak pernah mempromosikan kalau saya punya YouTube gitu ya teman-teman. Makasih teman-teman sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.